Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله الذي نور قلوبنا بنور معرفة واليقين وأدخلنا مع الأولياء والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار والترياك الأغيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسlimin rahimakumullah, segala puji serta sedalam syukur marilah kita selalu senantiasa mempersembahkan kepada Zat yang Maha Agung, kepada Zat yang Maha Mulia, yakni Allah Jalla Jalaluh. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, Dialah Allah yang Maha menghidupkan, yuhyi, dan Dialah Allah yang Maha mematikan, wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dialah Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, tiada seindah kata dan semulia ucapan marilah kita selalu senantiasa mengucapkan rasa syukur, yakni bersyukur, berzikir dan bertafakur kepada Allah Jalla Jalaluh. Dialah Allah yang menggenggam jiwa raga kita, hadirin yang mulia, dalam setiap waktu, setiap menit, bahkan setiap detik di dalam perjalanan kita, hadirin yang mulia, di dalam alam syahadah, alam yang penuh dengan fata morgana. Apa makna, hadirin yang mulia? Fata morgana adalah dunia yang tipu-tipu. Kita ditipu oleh dunia. Kenapa? Karena dunia adalah, hadirin yang mulia, segala sesuatu yang melalaikan dan menjauhkan kita dari Allah. Itulah dunia. Lalu kemudian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kata Nabi, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi satu kali, maka Allah balas 10 kali. Apa makna balasan Allah, hadirin yang mulia? Yakni 10 kebaikan, 10 rahmat, serta 10 ampunan Allah turun di masjid yang mulia, masjid yang kita cinta, Masjid Al-Agung, Masjid Agung Al-Ikhlas. InsyaAllah kita ikhlas sebagaimana masjid yang berkah, penuh dengan keindahan, cantik luar biasa.
Maka dari itu cantik jugalah hati umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zahir dan batin. Maka insyaallah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini hari al-yaumil jum'ah dipilih oleh Allah sayyidul ayyam, hari yang penuh dengan keberkahan. Terlebih lagi hadirin yang dimuliakan Allah, bulan yang agung, bulan-bulan Allah, yakni bulan Rajab. InsyaAllah di bulan ini hadirin yang mulia, yakni kita bertemu dengan yang namanya peringatan, yakni kita selalu memperingati, yakni hari besar Islam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin yang mulia memerintah. Maksudnya diberikan Allah, yakni menerima perintah salat pada bulan Rajab. Insyaallah naik Rasulullah perintah salat. Kenapa harus salat yang disuruh Allah? Karena salat adalah perintah yang agung, perintah yang mulia. Hari ini juga orang berbondong-bondong di seluruh dunia, yakni untuk datang hadirin yang mulia memenuhi undangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah al-yaumil jum'ah. Mereka tahu sebagaimana sebagai seorang muslim yang beragama Islam sudah sepantasnya, seharusnya mereka datang di masjid, dimuliakan Allah, yakni duduk bertafakur, merenung sejenak. Untuk apa Allah ciptakan kita hadirin yang mulia? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Allah terangkan dalam Al-Quran, dijelaskan, disampaikan hadirin yang mulia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menyembah, mengabdi, yakni tunduk patuh atas perintah Allah. Lalu kemudian hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, perintah solat diambil, diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada yakni malaikat Jibril alaihi salam yang menyampaikan wahyu, diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni perbuatan yang mulia. Sebagaimana kita hadirin yang mulia dihidupkan Allah, tahu kita, sadar dengan keadaan diri kita, sebagaimana kita mengabdi tujuan hidup untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu kemudian hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, masuk awal tahun baru. Sebagaimana tahun baru umat Islam adalah bulan Muharram, tapi kita tidak boleh hadirin yang mulia lupa dan lalai. Sebagaimana kita masih diberikan Allah kesehatan, kesempatan, selalu senantiasa menjadi hamba Allah yang beriman serta bertakwa kepada Allah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah membawa risalah ini, yakni untuk umatnya menjadi hamba Allah yang abdan syakura, yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Kita kadang-kadang hadirin yang mulia banyak yang lupa, tidak sadar dengan keadaan dirinya. Apabila sudah datang nanti kematian, barulah ternyata, oh, aku rupanya dulu hidup di dunia tapi tak sempat kita berbuat amal saleh. Sebagaimana Allah jelaskan hadirin yang mulia di dalam Al-Quran, Tabarakalladzi biyadihil mulk alladzi khalaqal mauta. Dijelaskan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah alladzi khalaqal maut, yang menciptakan mati, wal hayata, yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk beramal saleh. Wa kafa billahi al-mauti wa'izah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nasihat yang tak berbunyi dan tak berhuruf,
dan nasihat yang tak ada tinta di atas kertas, sehingga manusia barulah sadar. Manusia kalau seandainya hadirin yang mulia, kita tidak ada kesadaran di dalam kehidupan, lalu bagaimana kira-kira kita ingin tahu apa tujuan kita di dalam memenuhi kehidupan ini, menaungi alam yang penuh dengan tipu-tipu daya, yakni kita semua jauh dari Allah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin yang mulia, sudah menjelaskan perbandingan dunia dan akhirat. Kau celupkan ujung jarimu ke samudra yang luas, lalu kalian angkat. Lalu kita angkat, hadirin yang mulia, setetes air yang mengalir di ujung jarimu. Itulah dunia. Kalaupun kita dapat hanya setetes, tak pun kita dapat, itu pun setetes. Jangan pernah kita mengejar dunia, karena kita bukan orang dunia. Kita, hadirin yang mulia, adalah orang akhirat yang menumpang singgah sebentar sejenak di alam dunia. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama tasawuf sudah menjelaskan al-insanu sirri. Mereka mengkaji bahwasanya semua ini, semua yang ada di muka bumi Allah, termasuk kita insan, yakni kita selalu bertafakur, merenung atas ciptaan Allah. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la khairi. Allah jelaskan dalam hadis qudsi, seorang insan adalah rahasia kata Allah, dan aku menjadi rahasia di dalam dirinya. Apa maksud daripada hadis ini, hadirin yang mulia? Kita ingin mengejar, kita ingin mencari tahu siapa Tuhan kita. Allah terangkan namanya, innani anallah, yakni la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Dakwah tauhid inilah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga jelas dan duduklah makomnya di mana orang-orang ma'rifatullah. Apa makna ma'rifatullah, hadirin yang mulia? Orang-orang yang kenal dengan Allah. Siapa Allah? Allah adalah zat yang maha adil, zat yang maha berkuasa, zat yang maha melihat, zat yang maha mendengar, zat yang maha menggerakkan. Kita, hadirin yang mulia, insan, manusia diciptakan Allah, manusia digerakkan, manusia diperlihatkan, manusia diperdengarkan di atas pendengaran Allah, di atas geraknya Allah. Kita ditilik, menyender, memandang di dalam diri kita, hadirin yang mulia, kemudian bercermin, pandang dengan alam semesta. Suatu saat akan kita tinggalkan. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin hari ini, hadirin yang mulia, kita bersama dengan kawan kita, bersama dengan sahabat kita, andai tahu dan tetangga, oh ternyata nanti masuk bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, dia sudah tidak bersama lagi dengan kita. Berapa banyak, hadirin yang mulia, bersenda gurau, bercakap-cakap, bermuajah, berbincang-bincang hari ini, esok sudah tidak ada lagi di dunia ini. Siapa yang berkuasa? Allah. Hilangnya ruh daripada jasad, ditinggalkan oleh cangkangnya. Ini adalah bentuk daripada bersyukur dan bertafakur kita, melihat di dalam diri. Seandainya manusia sadar, oh pasti dia akan tahu berpulang dan kembalinya kepada Allah. Sehingga, hadirin yang mulia, kata Imam Syafi'i, mempersiapkan bekal amal soleh, oleh-oleh yang akan kita bawa nanti mati menghadap Allah. Hidup ini seperti orang yang merantau, hadirin yang mulia, lepas daripada stasiun satu, masuk ke stasiun selanjutnya, alam ruh, alam kubur, alam ruh, masuk. Setelah itu 124 hari di alam kandungan ibu kita, kita tidak pernah memilih terlahir dari perut ibu yang beragama Islam atau non-Islam, atau yang biasa disebut kafir, karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, qul ya ayyuhal kafirun. Tidak pernah kita men-setting, hadirin yang mulia. Tapi itulah hebatnya Allah, maha baiknya Allah memilih kita terlahir sebagai seorang Islam yang beragama Islam, sebagai seorang Muslim yang beragama Islam. Salam diambil dari kata salam, selamat. InsyaAllah seluruh orang yang masuk beragama Islam, masuk dalam Islam, selamat. Salamun qawlan
fadlan min Rabbir Rahim. Insyaallah hadirin yang mulia, agama Islam yang dibawa oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama rahmatan lil alamin, selamat bagi, yakni rahmat bagi seluruh alam. Selamatlah dia. Hari ini bulan yang agung, bulan yang mulia. Tapi hadirin yang mulia, malam Lailatul Qadar, bulan-bulan yang agung mulia, kalau tidak ada kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad, itu semua tidak mulia. Sebab dia membawa risalah jalan-jalan perjuangan para nabi. La nabiyya ba'da, penutup para nabi hadirin yang mulia, penutup para nabi dan rasul, yakni dibawa oleh Nabi Adam alaihissalam, manusia yang pertama diciptakan Allah. Adam, alif, dal, mim. Apa maknanya hadirin yang mulia? Apa kata para ulama hadirin yang mulia? Alif dan mim adalah Allah, dalil Muhammad. Itu makna hakikatnya adalah Allah nyata pada Muhammad. Tapi sebenarnya hadirin yang mulia, kalau kita merenung makna hakikat yang disampaikan oleh ulama tersebut sangatlah dalam. Maka Rasulullah belum ada di muka bumi sudah diterangkan. Makanya kekasih Allah yang pertama, Nabi Allah yang pertama adalah Adam alaihissalam, penutup para nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita buka surat Yasin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Dialah yang awal dan dialah yang akhir. Siapa artinya? Siapa yang dimaksud hadirin jemaah sekalian? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Nabi Musa alaihissalam juga ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak bisa. Kenapa? Sungguh beruntunglah kita hadirin yang mulia. Masa Nabi Musa alaihissalam sudah habis, dilanjutkan nabi-nabi seterusnya dan penutupnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulan hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu lagi-lagi ulama tasawuf, yakni kita kenal dengan Syekh Abdul Wahab Rokan yang ada di Sumatera Utara, Langkat, pada Kuala Kecamatan Langkat. Lalu kemudian hadirin yang punya apa maksudnya? Beliau ulama besar sampai hari ini masih dikenal, yakni 1100 tahun, 102 tahun beliau sudah wafat, sudah meninggal dunia, tapi dikenal. Maka dari itu ada pelajaran bagaimanalah hendaknya kita nanti setelah kita meninggal dikenal oleh orang-orang banyak, yakni mereka bisa mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan surah-surah pendek, mengirimkan Yasin, maka mengalirlah di kubur kita hadirin yang mulia. Maka hidup untuk menolong agama Allah. Siapa dia? Yakni terutama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa iman, tanpa amal, tanpa ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, apa dalam pandangan Allah hadirin sekalian? Tak lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk. Semuanya sampah dalam pandangan Allah kalau dia tidak beriman dan bertakwa kepada Allah. Selalu diajak oleh khatib, disampaikan mari beriman, mari bertakwa. Kalau dia tidak kenal Allah, tidak tahu dia siapa penciptanya, maka dia tidak dekat dan tidak mau berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, hatinya akan tenang. Dia saja tidak kenal, macam mana dia mau beriman? Dia tidak tahu macam mana dia mau bertakwa hadirin yang mulia. Maka awal-awal sekali, awaludin ma'rifatullah, awal agama kenal dengan Allah, ma'rifat, liqa dengan Allah, usul dan sampai kepada Allah. Berkat siapa? Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فقال تعالى آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المزمون في فلسطين وفي إندونيسيا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا